warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa patah kata tentang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia senantiasa diciptakan oleh Allah dalam keadaan kesulitan. Terkadang kita mendapatkan ketetapan yang baik atau kita senangi, dan terkadang pula kita akan mendapatkan ketetapan yang tidak kita senangi. Dan di sini kita tidak bisa memilih, kita harus menjalani yang mana. Tugas kita sebagai manusia hanya mengimani atau iman terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah wayang dan Allah dalamnya. Yang perlu kita tahu, takdir baik maupun takdir buruk itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di luar sana, tidak sedikit dari kita tidak bisa ridho atau lapang terhadap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal ini Allah gunakan untuk tarbiyah, Allah gunakan untuk alat manusia untuk menaikkan derajat atau kedudukan manusia di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki beberapa tips atau kiatan bagaimana cara agar kita bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita harus meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Dan Nabi bersabda bahwa takdir kita itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Nah, yang kedua, kita harus meyakini bahwa di balik ujian-ujian yang kita alami akan ada hikmah yang baik atau hikmah yang terbaik untuk kita. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menzalimi umatnya. Yang ketiga yaitu Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita harus yakin bahwa kita kuat, kita mampu. Maka Allah memilih kita untuk bisa menjalani tersebut. Sembari kita melihat di luar sana masih banyak orang yang mengalami hal yang lebih pedih daripada kita. Yang keempat yaitu kita harus meyakini bahwa dari ujian tersebut Allah membuktikan bahwa Allah itu mencintai kita dan memberikan kita kasih sayang melewati ujian tersebut. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila aku mencintai seseorang, Allah menghentikan seperti itu, aku akan mengujinya. Barang siapa yang ridho terhadap ujianku, dia akan aku ridhoi, dan barang siapa yang tidak ridho terhadap ujianku, aku akan murka. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu kita harus meyakini bahwa semuanya akan berlalu. Setelah adanya badai, hujan, akan ada yang namanya indahnya pelangi. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Percayalah. Selanjutnya kita harus meyakini bahwa pahala, ikhlas dan sabar itu besar sekali. Allah memberikan pahala yang besar terhadap orang yang mau bersabar dan bersyukur atau ikhlas. Selanjutnya kita sembari mengimani tersebut, kita harus bisa mengucapkan doa istirja atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalimat ini tidak hanya diucapkan ketika orang meninggal saja, tapi ketika kita dapat cobaan atau musibah.
Sembari kita berdoa kepada Allah meminta, ya Allah mudahkanlah urusanku, ya Allah kuatkanlah aku. Selanjutnya yaitu kita harus berpositif thinking atau memiliki pikiran yang positif serta menggali diri atau mengintrospeksi diri, apakah ada yang salah dengan diriku. Nah, di situ kita akan bisa memperbaiki diri. Dan yang terakhir yaitu kita harus tidak boleh berputus asa atau menyerah sembari kita meminta nasihat terhadap sesama. Nah, dari tips-tips tersebut saya juga menyampaikan ini kepada diri saya sendiri, menasihati diri sendiri karena memang sangat sulit sekali menjalani takdir dengan ridho, dengan ikhlas. Tapi percayalah bahwa di balik tangis ada sesuatu hal yang manis. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.